Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait inovasi dalam integrasi teknologi AI. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Naomi Burhutasoid selaku moderator dalam presentasi kali ini dengan NIM digit terakhir 060 dan ketiga rekan saya yaitu Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu di mana inovasi dalam sistem informasi manajemen itu merupakan suatu elemen kunci yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan juga daya saing perusahaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat di era digital saat ini. Yang mana dalam konteks ini, penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI itu tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dan informasi dengan lebih efektif, tetapi juga membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan cepat, serta dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Next. Yang pertama yaitu inovasi dalam integrasi teknologi AI, yang dimana integrasi AI dalam sistem informasi manajemen membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan informasi, pengolahan data, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Teknologi yang sering digunakan yaitu machine learning, deep learning, dan natural language processing atau NLP. Next, poin utama dari topik ini yaitu yang pertama pengelolaan informasi, yang dimana meningkatnya volume data menambah kompleksitas pengelolaan informasi. AI mengotomatisasi proses menggunakan algoritma machine learning dan deep learning. Contohnya yaitu Gojek yang menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pelanggan, mengolah data lokasi, dan mempersonalisasi layanan berdasarkan preferensi pengguna. Yang kedua, keputusan yang lebih cepat dan akurat. AI mendukung analis data secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Contohnya, Rumah Sakit Pusat Pertamina yang menggunakan AI untuk menganalisis riwayat medis pasien dan gejala, serta membantu dalam diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, manfaat jangka panjang, yang dimana meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya serta kemampuan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Contohnya JNE yang menggunakan AI untuk memperkirakan permintaan pengiriman paket di berbagai daerah serta menyesuaikan distribusi dan inventaris logistik untuk menghindari keterlambatan. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu peran teknologi baru dalam adaptasi perusahaan terhadap industri 5.0, yang dimana penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Teknologi baru khususnya AI menyediakan alat bagi sistem informasi manajemen untuk mendukung keputusan strategis. Poin utama dari topik ini adalah yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data prediktif, yang dimana memanfaatkan algoritma dan analisis statistik untuk memprediksi hasil di masa depan. Contohnya Tokopedia yang menggunakan analisis data untuk memprediksi perilaku konsumen dan tren penjualan, yang berguna untuk optimisasi strategi pemasaran dan pengelolaan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan otomatis, yang dimana mengintegrasikan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen. Contohnya Bank BCA yang menggunakan sistem otomatis untuk analisis resiko kredit dan pemrosesan pinjaman, yang berguna untuk mempercepat proses keputusan dan meminimalkan resiko gagal bayar. Yang ketiga yaitu penilaian resiko, yang penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Contohnya Allianz Indonesia yang menggunakan big data untuk analisis resiko secara real time, yang berguna untuk menyesuaikan premi dan produk asuransi berdasarkan profil resiko pelanggan.
Topik selanjutnya yaitu analitik data dengan teknologi AI. Artificial Intelligence atau AI dalam sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data yang besar dan kompleks secara efisien. AI membantu mengidentifikasi pola perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja perusahaan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dengan AI, perusahaan dapat mengelola data secara lebih efisien, memperbaiki strategi pemasaran, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan data besar di era informasi yang berkembang pesat. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola data besar atau big data. Big data adalah kumpulan data besar yang kompleks dan sulit diproses dengan metode tradisional. Hal ini mencakup data dengan volume, variasi, dan kecepatan tinggi dari sumber seperti media sosial, transaksi online, dan sensor IoT. Contoh studi kasusnya yaitu perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Mereka mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang aktivitas pengguna seperti perjalanan, pembayaran, dan ulasan. Tanpa teknologi AI, menganalisis data secara manual akan sangat sulit. Yang kedua yaitu integrasi AI dalam analitik data. AI mengotomatisasikan analisis data, memungkinkan perusahaan untuk menemukan pola dan wawasan yang mungkin terlewat oleh manusia. Contoh studi kasusnya yaitu perusahaan retail seperti Indomaret menggunakan AI untuk menganalisis data penjualan dan preferensi pelanggan. Hal ini memungkinkan mengidentifikasi produk terlaris dan menyesuaikan inventaris dan promosi. Yang ketiga yaitu wawasan yang diperoleh dari analitik data. AI membantu bisnis memprediksi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan data historis dan tren saat ini. Contoh studi kasusnya yaitu perusahaan e-commerce seperti Bukalapak menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pengguna di platform mereka. Hal ini memungkinkan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan meningkatkan konversi penjualan. Topik selanjutnya yaitu inovasi dan otomatisasi melalui teknologi AI. Inovasi terutama dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI telah menjadikan pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor bisnis. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya inovasi, perusahaan dapat mengoptimalkan alur kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Yang pertama ada otomatisasi proses bisnis melalui AI. AI dapat mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Contoh studi kasusnya yaitu Bank BRI yang menggunakan BRI Virtual Assistant atau BRIVA untuk melayani nasabah, mempercepat layanan, dan mengurangi antrian. AI dapat membantu perbankan mempercepat layanan dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional di sektor perbankan. AI meningkatkan efisiensi operasional dan memperkaya pengalaman pengguna dengan rekomendasi yang lebih personal. Contoh studi kasusnya yaitu OVO atau aplikasi dompet digital menggunakan AI untuk memproses ribuan transaksi secara otomatis dan real time. Hal ini memungkinkan transaksi diproses dalam hitungan detik, menghemat waktu yang sebelumnya lebih lama jika dikerjakan secara manual. Yang ketiga yaitu produktivitas melalui analisis data di sektor e-commerce. AI dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan tren pasar, meningkatkan daya saing di sektor e-commerce. Contoh studi kasusnya yaitu yang pertama ada Tokopedia yang mengadopsi machine learning untuk menganalisis perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Hal ini meningkatkan kemungkinan transaksi dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan efisien. Yang kedua ada Shopee yang menggunakan AI berbasis big data untuk mempercepat pengelolaan stok dan distribusi produk, dan juga untuk memperbaiki
memperbaiki waktu pengiriman dan mengurangi biaya operasional terkait penyimpanan dan distribusi. Topik selanjutnya yaitu tantangan dan peluang dalam integrasi AI. Tantangan dalam integrasi teknologi AI di sistem informasi manajemen. Pertama, keamanan data dan privasi. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Contoh kasus kebocoran data di Tokopedia mendorong perlunya regulasi perlindungan data. Kedua, kompleksitas implementasi. Integrasi AI membutuhkan investasi signifikan dalam infrastruktur dan keterampilan. Banyak UMKM kesulitan menerapkan AI, mengakibatkan ketertinggalan. Ketiga, adaptasi budaya dan perubahan proses. Resistensi karyawan terhadap otomatisasi dapat menghambat penerapan. Contohnya, Unilever Indonesia memerlukan pelatihan intensif untuk adaptasi AI dalam rantai pasokan. Peluang dalam integrasi AI. Peluang dalam integrasi teknologi AI di sistem informasi manajemen. Pertama, efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Otomatisasi proses bisnis memungkinkan fokus kepada kegiatan strategis. Contoh, Astra International meningkatkan efisiensi operasional dengan AI. Kedua, inovasi berkelanjutan. AI memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar. Contoh, Traveloka menggunakan AI untuk mengidentifikasi tren baru perjalanan. Ketiga, personalisasi layanan. AI menganalisis perilaku belanja untuk menawarkan rekomendasi yang tepat. Contoh, Bukalapak meningkatkan pengalaman pengguna dengan merekomendasi produk yang lebih akurat. Kesimpulan bahwa meskipun integrasi AI dalam sistem informasi manajemen menghadapi tantangan seperti keamanan data dan kompleksitas implementasi, penggunaan AI memiliki dampak positif, yaitu AI meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data dan layanan yang lebih personal. Dengan penanganan yang tepat terhadap tantangan ini, organisasi dapat meraih keunggulan kompetitif di pasar. Baiklah, sekian dari pemaparan kami terkait inovasi dalam integrasi teknologi AI. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, maka akan kami tutup. Sekian dari pemaparan kami dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.